Waalaikumsalam. Ya teman-teman sekalian, selama lanjut daripada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021, ada hal-hal yang memang harus kita selaraskan di Kota Semarang. Semarang di dalam Inmendagri 15 tahun 2021 termasuk wilayah yang masuk level 4. Jadi kalau deret hukumnya dari 1, 2, 3, 4 adalah tertinggi. Di Jawa Tengah ada 13 kota kabupaten di level 4 dan 22 yang di level 3. Jadi Semarang termasuk yang harus mendapatkan perhatian prioritas. Nah, dengan demikian ada hal-hal yang harus kita rubah terutama di dalam peraturan wali kota terkait dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Pertama, mengenai work from home. Kalau kemarin kita mengatur work from home hanya ada di lingkungan pemerintah Kota Semarang, di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri, work from home maupun work from office itu meliputi semua aktivitas usaha yang ada di Kota Semarang. Pembagiannya terdiri dari non-esensial, yaitu WFH-nya mencapai 100%, yang masuk kategori esensial, WFH-nya bisa sampai 50%, dan yang masuk wilayah kritikal, misalnya kesehatan, misalnya keamanan, itu dimungkinkan untuk work from office sampai dengan 100%. Itu perubahan pertama. Perubahan yang kedua dari peraturan wali kota kita adalah tempat makan, restoran, warung makan, PKL, yang semula kita batasi sampai dengan jam 8 malam. Hari ini perubahannya hanya diperbolehkan melayani untuk take away atau delivery, pemesanan. Jadi ya silahkan mereka buka, tapi tentu saja tidak melayani yang dine-in atau makan di tempat. Perubahan yang ketiga adalah di tempat ibadah. Kalau kemarin di tempat ibadah masih memungkinkan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan kapasitas ruangan yang dibatasi, pada perubahan peraturan wali kota kali ini tempat ibadah ditutup sementara. Kami baru saja Zoom meeting dengan para yai, termasuk 3 takmir masjid besar, Baitur Rahman, MACT, Kauman, dan juga DMI, juga dari Kevikepan, dari Persatuan Gereja Kristen Protestan, dari Hindu Dharma, dari Walubi, dan juga dari Kelenteng atau Konghucu. Mereka kemudian bisa memahami dan akan menutup sementara tempat ibadah mereka sampai dengan tanggal 20 Juni. Nah, perubahan yang keempat atau yang terakhir adalah pada sisi pertemuan seperti pernikahan, pemakaman yang kemarin dimungkinkan sampai 50 orang. Selama kurun waktu PPKM darurat ini kita batasi maksimal 30 orang. Yang lainnya masih sama seperti perwal PPKM tanggal 22 Juni yang lalu. Ada lagi satu yang krusial, yaitu untuk pusat perbelanjaan, untuk mal ditutup ya selama tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Maksud tempat ibadah ditutup, malnya nggak ditutup sih. Nah, kita jaga bareng-bareng. Nah, alhamdulillah tadi masih beruntung kita bisa Jumatan, tapi tanggal 3 sampai tanggal 20 kita sholat dulu di rumah saja. Pasar termasuk wilayah yang diperbolehkan untuk buka. Jadi hal-hal yang sifatnya dengan logistik, misalnya minimarket, pasar, toko kelontong, grosir sembako masih dimungkinkan buka maksimal sampai jam 8 malam dengan pembatasan maksimal 50% dari kapasitas. Pak, kalau yang Problem lagi bahwa dengan semakin banyaknya yang isoman di rumah, kemudian ada yang tidak tertolong dan meninggal, masyarakat jadi takut untuk kemudian memandikan ataupun memberangkatkan ke pemakaman. Kami hari ini sudah perintahkan pada Kesra dan seluruh teman-teman camat untuk membentuk relawan-relawan. Paling tidak yang saya sudah lihat di Genuk, Pedurungan, Semarang Barat, kemudian juga ada di Candisari, itu sudah terbentuk relawan yang dia bisa melakukan pemulasaran atau memandikan jenazah secara steril
kemudian dengan gotong royong dari masyarakat dimasukkan dalam peti dan diantar ke tempat pemakaman terdekat. Jadi masyarakat yang hari ini melihat tetangganya, barangkali yang COVID kemudian meninggal di rumah, dia bisa menghubungi camat atau lurahnya untuk disambungkan dengan para relawan untuk kemudian dilakukan pemandian jenazah maupun sterilisasi peti menuju ke tempat makam. Bercontoh dari negara India yang waktu itu mencapai puncaknya, tapi dengan kedisiplinan, alhamdulillah angka COVID sudah mulai bisa ditekan. Kalau kita kemudian masih umpet-umpetan aja, tempat usaha masih membuka usaha sesuai dengan keinginannya dia, bisa-bisa ini tidak hanya 3 minggu, berlarut-larut. Ini justru membuat kita lebih capek dan ekonominya nggak bisa tumbuh dengan baik. Jadi saya berharap pada semuanya untuk bisa memahami ini, kita 4 aja 3 minggu, untuk yang terkena dampak kita nanti akan salurkan bantuan sosial, untuk yang masih punya tabungan dikelola dengan baik, berdiam diri di rumah, keluar pada hal-hal yang perlu saja untuk Indonesia yang lebih maju, Jawa Tengah, Gayen, dan Semarang yang semakin hebat. Pak, membawa masyarakat